Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, abdika wa nabika rasulika nabil ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. Qadri a'udhu madzadika fi kulli waqtin wahin. Para asatid dan ustadzat, hafizakumullah. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai dengan pagi hari ini kita diberikan karunia yang luar biasa, kesehatan dan kesempatan serta kehidupan yang rata-rata orang sering mengabaikannya, dan bahkan orang terbaik sekalipun yang sudah meninggal kepingin hidup kembali untuk memperbaiki keadaan, untuk bisa bersedekah, untuk bisa menjadi orang yang soleh. Kita masih hidup, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan. Ini artinya Allah terus memberikan ruang yang terbuka untuk kita semua agar banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat. Para asatid dan ustadzat, perbedaan guru dan murid, perbedaan ustadz dan santri itu pada kesadaran tentang arti ilmu. Guru sudah seharusnya memiliki kesadaran betapa penting ilmu. Ini akan menimbulkan budaya. Guru pasti memiliki budaya belajar, budaya membaca, budaya menulis, budaya observasi, budaya diskusi, budaya perencanaan, budaya berkolaborasi, budaya bersinergi, inisiatif. Ini adalah budaya yang tumbuh secara otomatis akibat dari kesadaran tentang arti penting ilmu. Kalau guru belum memiliki kesadaran ini, ya dia dewasa secara usia, tapi secara pemikiran masih seperti santri. Nah, ini yang sulit dan harus dikembangkan pada lembaga pendidikan yang kita miliki. Guru harus memiliki kesadaran tentang arti penting ilmu. Oleh karena itu, bagi guru belajar itu keharusan. Kalau santri belajar masih harus dinasihati, masih harus diperintahkan, masih harus dipaksa. Tapi guru sudah harus memiliki tradisi belajar, membaca, menulis, observasi, berkolaborasi, sinergi, dan seterusnya. Studi banding rihlah ilmiah ke Kertosono ini juga dalam rangka itu. Dalam rangka memicu rasa ingin belajar pada diri kita. Kadang-kadang kalau sekolahan kita sudah besar, pesantren kita sudah terkenal, kita kadang-kadang menutup diri. Itu pesantren kecil, itu lembaga pendidikan kecil. Tidak seperti itu. Di dalam kekecilan mereka ada ide dan gagasan. Mungkin sebagian sudah terlaksana, sebagian lagi mungkin belum terlaksana. Tapi di sana pasti ada gagasan sehingga seorang anak muda kemudian berhasil merintis, kemudian membangun sebuah gedung, santri datang. Ini kan peristiwa-peristiwa yang kelihatannya biasa. Tapi di sana ada perjuangan, ada kesabaran, ada kreativitas dan seterusnya. Karena ketika sebuah pesantren berdiri, itu sekitarnya ada ratusan pesantren yang lain. Apalagi berdirinya di Jawa Timur. Pesantren-pesantren besar ada di Jawa Timur, jumlahnya ratusan ribu. Kemudian ada sebuah pesantren yang tumbuh dan kemudian
seperti rumput saja bisa tumbuh di sela-sela dominasi pesantren besar. Pasti di sana ada gagasan. Nah, oleh karena itu jangan lihat pesantrennya, jangan lihat jumlah santrinya. Lihatlah gagasan yang ada di sana. Pak Kiainya, Ustadznya pernah ke sini. Saya mendengar sekilas. Ada hal yang sangat menarik. Menurut saya, pendiri pesantren yang masih muda seusianya dengan ini mendapatkan pendidikan yang cukup. Yang kedua, pesantren yang dirikinya memiliki diferensiasi. Ini tidak mudah. Memiliki perbedaan dan berhasil membuat perbedaan itu. Sehingga pesantren yang lain, mungkin di Jawa Timur yang sama dengan ini, akan sulit. Karena beliau berhasil membuat aliyah yang berbasis keterampilannya. Sehingga mungkin ratusan item buah dari tangan mereka bisa mereka pasarkan bahkan di luar negeri. Ini bisa menunjukkan identitas pesantren itu. Yang kedua, walaupun sudah seperti itu, pesantren ini tetap bisa menjaga tradisinya tentang belajar Kutubut Turos. Mereka menggunakan metode amsilati. Sehingga kedua ini tetap bisa berjalan dengan bagus. Wah, ini satu yang sangat menarik. Kita sendiri kan sudah besar kita. Malang-malang tujuh besar ini kita kebingungan untuk menggok secara mendadak itu sulit karena kita pesantren besar. Dan ini yang harus menjadi pemikiran. Mereka yang kecil itu lincah saja. Belok kanan, belok kiri. Kita yang besar ini kalau kita tidak pandai-pandai, kita justru direpotkan oleh kebesaran kita. Nah, ini yang ingin saya inginkan kepada para asatidz ustadz dengan belajar di sana, agar satu, semangat belajar tetap ada dari manapun, dari siapapun, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Yang kedua, kita bisa melihat bagaimana inner dinamika yang tersembunyi di pesantren itu, sehingga ketika kita ke sana bisa melihat ini ada nilai-nilai yang perlu kita gali dan perlu kita suntikkan di dalam pesantren kita walaupun mereka masih kecil. Dan yang ketiga, kita punya STE. Dari segi peminat cukup bagus. Tapi saya khawatir bagusnya ini karena tren. Sekarang di banyak lembaga pendidikan sudah tahfidz itu sudah merajalela, sudah menjadi brand lah. Tapi suatu ketika pasti orang akan mengevaluasi, nah ini tahfidz ini benar untuk kecintaan terhadap Al-Quran atau gaya saja. Maka sebelum itu terjadi, maka tahfidz kita harus kita berikan pertajam. Kita sudah mempertajamnya dengan entrepreneur. Tapi entrepreneur ini seperti apa terjemahannya? Ini harus kita pertajam. Dan di pondok yang akan jenengan kunjungi ini ada semangat entrepreneur itu dan nyata. Kan kita entrepreneur baru pada tahapan pemanfaatan media sosial yang kadang-kadang sebagian orang belum melihat apa ya. Maka kita harus mencoba, kecuali kita mengajarkan anak menggunakan media sosial, kita juga harus menunjukkan bukti ini loh. Entrepreneur itu ini loh. Kelebihannya seperti ini loh. Sehingga ketika ada acara-acara misalnya Parents Day atau acara penerimaan rapot, entrepreneur itu nyata kita tunjukkan kepada wali santri. Sehingga oh ini tak sekolah kita. Oh ini toh pesantren kita. Nah ini yang kita inginkan. Para asatidz dan ustadz itu barangkali yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kita membaca surat Al-Fatihah. Moga-moga dibukakan pintu pikiran kita, pintu hati kita, sehingga kita bisa belajar banyak hal dari pesantren yang kita kunjungi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ala hadiniyah wa ala kulli manawaina as-salihah. Bibarakatuh wa bisiril fatihah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian akhiran. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat jalan. Saya asalnya dari Dusun Patuk, Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Saya sudah kelas 12 IPS. Saya sedang bikin kerajinan dari bonggol jagung karena memanfaatkan limbah bonggol jagung. Karena saya kira itu berserakan, mungkin ada manfaatnya dan bisa untuk ujian tugas akhir saya. Karena kelas 12 itu yang mempunyai skill, itu bisa untuk mengerjakan tugas akhir dan mengajarkan judul untuk bisa dipertanggungjawabkan untuk kelulusan MAPK Sunan Ampel. Di sini benar nyata kalau tidak diajari cuma ilmu agama saja, melainkan ilmu kehidupan juga. Hal kecil pun di sini bisa kita lakukan, bisa kita pelajari. Seakan-akan itu sebuah pelajaran yang memang berarti untuk kehidupan di dunia dan juga di akhirat, untuk masa depan juga. Saya membuat kaligrafi dari bonggol jagung. Dibagi waktu luang, bisa pintar-pintar santri itu memanfaatkan waktu. Jadi di sini nggak ada waktu longgar untuk bersandagura, itu nggak ada. Semua itu buat pendidikan, buat pengajaran. Bangun itu biasanya jam 2:30, sholat tahajud, setelah itu mandi, murojaah Al-Quran, terus sholat subuh.
Setelah sholat subuh berjamaah nanti istighosa. Terus kadang itu setoran amsilati, kadang setoran Al-Quran sesuai jadwal, kadang sorogan juga. Setelah itu dibagi titik kebersihan untuk kita ro'an bersama. Jadi di pondok itu selalu bersih gitu. An-nadhafatu minal iman itu prinsip utama di pondok kami. Setelah itu 6:30 itu kita sarapan, nanti persiapan sekolah sampai jam 7:15 kita ngaji kita bersama. Sekolahnya sampai jam 12:30. Setelah itu salat zuhur. Setelah salat zuhur nanti istirahat itu kadang yang mengikuti ekstrakurikuler wirausaha santri bisa juga ikut. Kalau yang tidak bisa mencuci baju, bisa menata almari, bisa apa.